Pemirsa, militer Israel memamerkan latihan angkatan laut berskala besar di perairan lepas, dan latihan ini pun diklaim sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim di tengah memanasnya situasi kawasan. Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman latihan militer angkatan laut berskala besar yang digelar di perairan lepas. Video memperlihatkan sejumlah kapal perang Israel beroperasi secara terkoordinasi dengan personel melaksanakan pengawasan, latihan penggunaan senjata, serta berbagai manuver taktis di laut. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan untuk menghadapi beragam skenario keamanan maritim yang mungkin terjadi. Demonstrasi kekuatan ini berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di berbagai wilayah sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemirsa, pasukan Israel dilaporkan kembali melakukan operasi darat di wilayah Suriah bagian selatan perbatasan antara Israel dan Suriah. Pasukan Zionis ini juga mendirikan pos pemeriksaan sementara untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga maupun kendaraan yang melintas. Sejumlah pasukan dan kendaraan militer Israel dilaporkan semakin bergerak masuk ke wilayah Suriah. Israel juga melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah dengan mendirikan pos-pos sementara dan memeriksa warga maupun kendaraan yang melintas. Aktivitas militer meningkat di seluruh wilayah pedesaan Dara dan Quneitra dengan laporan berulang kali terjadi penyusupan dan penembakan. Israel mengklaim bahwa kehadiran militernya di kawasan ini berkaitan dengan keamanan dan perlindungan wilayah perbatasannya. Hingga kini, situasi di wilayah masih terus berkembang. Kekhawatiran akan adanya kemungkinan keterlibatan kelompok bersenjata di daerah ini akan menambah ketegangan dan menjadikan konflik yang lebih besar. Informasi lain, pemirsa, ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaannya. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, tegaskan video unjuk rasa yang beredar belakangan di media sosial itu adalah hoax atau informasi bohong. Meski demikian, ia juga berkata bahwa pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa. Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoax-hoax yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada. Kami sudah bekerja bersungguh-sungguh dengan tenaga yang kuat dan keras, kami bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kabin selalu memberikan informasi itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak kita temukan itu. Akun siapa ini?
ada akunnya pasti. Kami akan temukan itu. Maka tadi saya katakan kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan dia pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan melakukan tindakan secara tegas itu. Pemasangan pagar, nggak ada itu ya. Pemasangan pagar bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikannya, baik yang di Surabaya maupun yang di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang, tidak ada. Jadi semuanya itu adalah kepentingan keamanan dari mereka sendiri dan itu pun sudah dianggap tidak memenuhi izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertibannya. Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya, ya tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang yang tidak diharapkan adalah soal tindakan-tindakan anarkis. Ya, tindakan anarkis. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu. Dan kami meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan. Oleh sebab itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Selama tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu. Pemirsa, Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tifa merasa tugas ilmiahnya dalam mengkaji ijazah Jokowi telah selesai. Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tifa menganggap kajian analitis dan neuropolitika terkait ijazah yang ia lakukan sudah cukup sehingga ia memilih fokus pada bidang keilmuan kesehatan. Ia juga menyatakan tetap bersedia hadir apabila dibutuhkan sebagai saksi ahli dalam proses persidangan berkaitan kasus tersebut. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka dan pada akhirnya menjadi terdakwa. Yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Meskipun menyatakan mundur dari perdebatan publik, proses hukum dan langkah uji materi atau pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya tetap berjalan di ranah peradilan.